Ya efeknya itu aja. Jadi pastinya efeknya pembunuhan karakter dan akhirnya menjadi image saya tuh jadi jelek gitu loh ya. Nah, kan sebenarnya membangun image atau pencitraan diri itu sebenarnya kan nggak mudah gitu loh. Tapi ya sudahlah, saya cuma bisa berserah aja sama Tuhan. Yang penting anak-anak dan keluarga terdekat tahu gitu kan saya yang sebenarnya seperti apa. Dan sekarang kan saya juga udah jalanin happy aja sama anak-anak. Sekarang bahkan pengadilan agama pun dari hakim pun memutuskan anak-anak berada di dalam pengasuhan saya, gitu aja sih. Terlepas dari semua isu-isu dan kasus yang terjadi buat saya. Mbak, kabarnya komunikasi masih belum lancar, mungkin seperti apa Mbak? Ya, komunikasi masih belum lancar. Memang kita sekarang sepakat anak-anak tuh per 2 minggu sekali, karena saya juga mau ada waktu buat sama anak-anak gitu loh. Jadi saya juga memperbolehkan kalau papanya mau menjemput atau mau merawat anak pada saat hari sekolah weekday silahkan. Tapi di sini kita coba untuk ya udah kita masing-masing ya. Maksudnya masing-masing tuh kalau anak dibawa sama papanya ya saya hanya ya udah bajunya yang dipakai sama anaknya itu aja gitu. Jadi papanya harus beli baju sendiri, semuanya segala sendiri karena selama ini juga saya sendiri. Mbak Dena, tadi kan dibilang kan Mbak Dena mulai bekerja sejak tahun punya gaji gitu. Ya. Apa memang Ijong sendiri sudah tidak ngasih biaya sama sekali atau bagaimana? Kapan tuh? Sekarang? Sejak bekerja. Ke depan Sejak- Kejadian sampai sekarang. Ya mungkin karena sejak tahu saya bekerja, jadi dipikirnya saya mampu segala macem, jadinya mungkin akhirnya jadinya mengurangi sekali gitu loh, gitu dari yang sebelumnya pernah diberikan lah ke anak-anak gitu loh. Tapi sebenarnya memang tidak sejumlah dari nominal yang sudah diputuskan oleh pengadilan ya, tidak gitu loh. Nah, Dena, gimana sih kamu ngelihat AP ini? Kamu ngedukungnya, kamu mau mendukung atau mau ikutan juga nimbrung di dalamnya, berbagi pengalaman atau gimana dengan kasus apa namanya nih? Anti pelakor ini. Nah itu dia sebenarnya aku tertarik banget gitu loh kalau ada komunitas seperti ini pada saat tahun lalu ya Mbak gitu loh, mungkin aku akan join karena aku juga pada saat itu bingung mau sharing kemana ya, pasti kita sharing ke ibu dan juga sahabat. Nah kalau ini kan mungkin akhirnya lebih bagus gitu loh, jadi kita bisa komunikasi secara misalnya ada terapi dari psikolog atau segala macem gitu, jadi terarah lah gitu loh. Dan menurut aku ini hal yang positif untuk dilakukan gitu loh, dan semoga ya supaya tidak adanya ya pelakor-pelakor lah di Indonesia supaya cari kebahagiaan tuh kebahagiaan sendiri, jangan merebut kebahagiaan orang lain. Oke, dari apalagi kebahagiaan anak-anak gitu, kan nggak berdosa ya. Oke, dari Mbak Ade sendiri kenapa akhirnya memilih Teh Dena sendiri menjadi ikonnya? Ya saya awalnya bingung ya, siapa nih kira-kira bisa saya ikut merasakan apa yang saya rasakan pada saat itu. Dan kemudian terampil saya lihat di media, kemudian saya lihat oke deh gitu loh. Ya Mbak Dena ini kayak sesuai nih sama aku, terus kisahnya juga ada anak seperti itu. Terus saya ajak untuk kita ketemu ngobrol, ternyata kita punya tali merah yang banyak ya, kesamaan. Ya kemudian saya mengambil keputusan itu ya Dena untuk menjadi ya teman Gitu. Teh, sempat nggak sih ada perasaan ragu dan mungkin ada perasaan bimbang gitu kan ketika dipilih sama Mbak Ade, karena kan kita tahu dirimu paling picky banget kalau untuk urusan rumah tangga dan keluarga gitu. Pastinya, apalagi karena di topik ini kan ada kata-kata pelakor ya, karena kan hal itu sangat kayaknya nggak enak untuk diucapkan gitu loh. Tapi mungkin ya teman-teman tahu rumah tangga saya juga bisa dibilang runyam, berantakan, dan akhirnya sampai harus bercerai. Terus karena ya mungkin saya udah nggak bisa nutupin lagi ya gitu loh, bukan karena ini itu ya, karena adanya pihak ketiga. Kak Dena sempat merasa ini nggak sih Kak, kayak menyesal gitu mengeluarkan semuanya gitu sampai di titik ini, atau justru enggak sama sekali Kak? Gini ya, saya dan pihak keluarga saya itu saya di sini berdiri sendiri, tidak ada dari pihak keluarga saya tuh yang ikut membantu bersuara ya di media. Tapi kita berusaha untuk dari pihak sana untuk menyerang saya, dan menyerangnya tuh bukan hanya satu orang ya, mungkin teman-teman tahu kan, beberapa orang nih gitu. Jadi dan disitulah menurut saya tuh saya harus counter back nih gitu.
Kalau enggak, orang, media dan juga publik akan beropini kalau oh ya berarti Dena tuh bener begini. Kalau saya nggak ngomong, kalau saya tidak mengeluarkan bukti juga gitu loh. Jadi sebenarnya bukti-bukti yang saya keluarkan itu hanya sebagiannya Mbak gitu loh. Karena itu bukti yang saya berikan ke pengadilan. Sebenarnya itu saya nggak mau share. Sebenarnya banyak bukti yang lainnya mungkin akan lebih mencengangkan gitu ya. Tapi ya sudah, itu biarlah